Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya membacakan satu tulisan di satu portal, tulisan saya sendiri terkait dengan saldo anggaran lebih. Jadi ini kanal ini sudah berkali-kali ini adalah topik ini terus, tetapi dari berbagai sudut pandang. Karena memang itulah yang saya kira menjadi salah satu perhatian kita terhadap kebijakan baru pemerintah yang dalam hal ini dipicu oleh kebijakan Menteri Keuangan. Ini tulisan ini diunggah pada tanggal 15 September 2025. Nah, judulnya itu kondisi SAL disebabkan berutang ugal-ugalan. Ditulis oleh Awali Rizky, ekonom Bread Institute. Nah, saya tulis begini, istilah saldo anggaran lebih atau SAL menjadi perbincangan publik belakangan ini dipicu oleh kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang memindah dana SAL sebesar 200 triliun dari rekening di Bank Indonesia ke Bank Himbara. Sebelumnya, ini penting juga ya, jadi bukan hanya Pak Purbaya sebetulnya, Sri Mulyani Indrawati pada akhir masa jabatan juga telah menyetujui pemakaian SAL sebesar 16 triliun untuk membiayai koperasi Desa Merah Putih. Ya, tapi ini memang lebih bombastis nilainya di Menteri Purbaya. Nah, saya tulis SAL tadi ya, saldo anggaran lebih merupakan akumulasi neto dari sisa lebih atau sisa kurang pembiayaan tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang berjalan. Jadi itu SAL itu adalah akumulasi ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nah, posisi SAL hanya tercatat per akhir tahun yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun bersangkutan. Jadi bisa dikatakan bahwa SAL ini serupa dengan berangkas duit pemerintah, tapi berangkasnya ada dalam rekening Bank Indonesia terutama ya, tapi kita sebut itu berangkas karena tidak mudah digunakan. Hanya bisa digunakan untuk keperluan tertentu sesuai aturannya. Nah, di sini memang saya agak kurang di itu di atas tadi. SAL itu selain akumulasi neto, penyesuaian dan juga penggunaan pada tahun yang bersangkutan. Nah, tulisan selanjutnya menyoroti subnya adalah perkembangan silpa. Sisa lebih pembiayaan anggaran itu apa? Nah, saya tulis realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara era reformasi selalu dipisit. Jadi sebenarnya 20 tahun lebih ini kita selalu dipisit. Pendapatan itu lebih rendah dari belanja. Artinya tidak ada kelebihan uang sebetulnya akibat pendapatan dan belanja. Tetapi pada saat bersamaan di tiap tahun itu pemerintah berutang. Maka sering terjadi nilai berutangnya melebihi defisit tadi. Nah, fenomena kelebihan berutang itu disebut sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran. Pernah sih dialami sedikit kekurangannya, SIKPA namanya, itu tahun 2005-2007. Tahun lain sejak tahun 2000 tidak pernah SIKPA, silpa terus. Nah, jadi artinya silpa ini sebenarnya adalah sisa lebih pembiayaan anggaran, kebanyakan berutang, bukan karena pendapatannya lebih besar. Nah, nilai silpa pada masa lalu tidak terlampau besar, pada masa lalu ini zaman SBY dan sebelumnya. Tertinggi di 2019 itu sebesar 53,39 triliun. Jadi ini era pertama Pak Jokowi. Itu sampai akhir tahun cuma 53,19. Tapi nilainya melonjak pada tahun 2020 ya karena Covid ya. Jadi berutangnya kebanyakan untuk mencadangkan mengatasi Covid, tapi ternyata tidak dibelanjakan karena mungkin tidak jadi, tidak bisa direalisasi dan sebagainya. Intinya kelebihan utang 245,60 triliun. Nah, di situ saya jelaskan tahun 2020 itu pendapatan mencapai 96,93% dari target. Nah, memang targetnya sudah diturunin di pertengahan tahun karena Covid ya, tapi tetap dengan perencanaan itu 96,93% itu didapat. Nah, pada saat bersamaan belanjanya itu hanya 94,75%. Dengan demikian defisitnya kan lebih sedikit daripada yang direncanakan. Nah, berutangnya sudah terlanjur atau sudah dilakukan gitu ya. Nah, saat itu penarikan utang tidak direm, sehingga jauh melampaui defisit. Pembiayaan utangnya sampai 1.229 triliun. Defisitnya hanya 947 triliun. Akibatnya, silpa, saya ulangi, sisa lebih pembiayaan anggaran,
kelebihan berutangnya itu melonjak menjadi 245,60 triliun seperti yang diinformasikan di atas tadi. Nah, tahun berikutnya 2021 realisasi pendapatan bahkan melebihi target karena pada waktu itu perancangan APBN, bukan rancangan ya, APBN-nya itu sudah memperhitungkan COVID masih melanda sehingga pendapatan tidak bisa maksimal. Nah, ternyata realisasinya lebih mencapai 116,31%. Nah, belanja pun itu hampir mencapai target, hampir sesuai rencana 99,67%. Nah, pada kondisi demikian ternyata pemerintah tetap berutangnya besar. Jadi berutangnya neto ya, berutangnya artinya neto antara menarik utang baru dikurangi dengan membayar pelunasan pokok pada tahun itu. Nah, melampaui defisit. Jadi defisitnya itu 460,42 triliun, sementara ngutangnya 696 triliun. Jadi silpa melonjak lagi, bahkan menjadi 130,56 triliun. Meskipun lebih rendah dari 2021, lebih dari 2022, maaf, lebih besar dari 2021, tetapi lebih rendah dari 2022, tapi tinggi lah. Nah, jadi kinerja Silpa ini baru mulai normal 2 tahun terakhir, 2023 dan 2024. Kita 2025 ini sedang berjalan, kita belum tahu. Nah, saya kasih judul sub berikutnya adalah penggunaan SAL sebagai penerimaan pembayaran. Pada dasarnya Silpa itu tidak boleh dipakai langsung. Beda nih kalau kita rumah tangga, tanggal 31 Desember kita masih punya kelebihan duit di dompet, terlepas itu duit itu dari pendapatan ataupun dari utangan, itu bisa langsung dipakai 1 Januarinya, ini nggak bisa. Ini masuk dulu ke berangkas. Tapi hati-hati ya, pengertian berangkas ini dia adalah rekening, bukan berangkas dalam arti fisik ya, tapi kan berangkas dalam arti tidak gampang dipakai seketika. Bedakan pemerintah itu sederhananya punya 2 kelompok akun, 1 kelompok berangkas yang SAL, 1 kelompok akun yang day per day cash flow. Jadi baik kan perlu ada rekening penerimaan ya, mau orang bayar pajak, mau PNBP dari hari ke hari kan ada. Begitu juga dengan pengeluaran, kan perlu pengeluaran. Nah itu kalau kita keluarga bisalah sebut dompet atau laci lah kalau dia usaha. Sementara berangkas itu beda kan. Nah, kira-kira gitu. Nah, sisa yang di berangkas ini bisa dipakai menurut aturannya tadi. Harus di persetujuan DPR jika mau dipakai, benar-benar dipakai. Jadi sebutlah dia misalnya isinya 400, mau dipakai 50 harus di-state, dinyatakan di APBN. Atau kalau di perjalanan tetap dengan persetujuan DPR. Nah itu namanya penggunaan untuk untuk penerimaan pembiayaan. Ya, untuk mengurangi utang. Tetapi ada hal lain di sini saya sebut ABC ya, sesuai dengan di PMK. Tapi yang saya dulukan tadi adalah B. Bisa pemerintah boleh memakai menurut peraturan Menteri Keuangannya untuk keperluan kas temporer, cash flow. Jadi karena di dompet duit lagi habis gitu, padahal ada kewajiban untuk membayar, sebutlah gaji pegawai atau belanja barang yang mendesak, itu pinjam dulu di berangkas. Nah itu namanya kas temporer. Nanti dikembalikan. Beda dengan yang dilacir dari dompet, ya memang dia adalah operasional. Yang kedua, menurut peraturan terbaru 2024, itu dia boleh dipinjamkan. Jadi yang boleh minjam tapi terbatas. Dalam hal ini BUMN, BUMD, pemerintah daerah, atau badan hukum lainnya. Badan hukum lainnya ya bisa BPJS misalnya. Itu ya maksudnya yang masih dalam konteks negara. Nah, tapi realisasinya itu hanya maksimal 90 hari dan itu pun tidak boleh melampaui 31 Desember. Supaya ketika tutup buku duit di berangkas itu sesuai catatannya gitu ya, dikembalikan ke rekening berangkasnya. Nah, di sini saya tulis juga penggunaan SAL itu dari tahun ke tahun seperti apa. Tadi kan Silva itu menambah isi berangkas, kemudian penggunaannya mengurangi, ya atau penggunaan yang bersifat pembiayaan bukan yang temporer. Lalu ada perhitungan penyesuaian fisik. Penyesuaian ini antara lain misalnya kan di beberapa duit itu valuta asing kan, berarti kalau dihitung menurut tanggal harus disesuaikan dengan kurs karena dinyatakan dalam rupiah. Di sini lalu saya secara akumulasi isi berangkas tercatat. Nah, di tulisan saya tampilkan grafik antara Silva yang tiap tahun arus, yang orange itu adalah catatan isi berangkas. Saya ulangi, isi berangkas itu akumulasi dari yang biru dikurangi pemakaian, dikurangi atau ditambahi penyesuaian. Nah,
ternyata makin besar toh. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya bukan karena COVID ya. COVID tuh menambahi, kalau dilihat itu dari 2014 ke 2019 itu sudah melonjak itu. Kelihatannya batang kuningnya sedikit, tapi kalau dipersentasi antara 2014 ke 2019 dengan 2019 ke 2024 sekarang ini, persentasinya malah lebih besar di 5 tahun yang pertama. Itu ya secara delta pertumbuhan. Nah, ini tulisan berikutnya saya tulis optimalisasi penggunaan SAL. Nah, jadi kalau dilihat begitu, kita juga bisa memperoleh informasi. Ini saya silakan dibaca sendiri. Saya sebutkan angka-angka pemakaian tiap tahun, lalu kondisinya bagaimana tiap tahun. Nah, begitu juga tadi argumen bahwa silva itu adalah kelebihan berutang. Itu hanya karena COVID juga terbantahkan oleh data ya, oleh tulisan saya menggarisbawahi. Jadi memang kebiasaan berutangnya lebih banyak dari kebutuhan itu sudah dilakukan era Presiden Jokowi sejak tahun pertama 2015. Hanya secara besaran di tahun ketika COVID 2020, 21, 22 itu terlampau tinggi, 23, 24 kembali landai. Jadi kalau secara presentasi sebetulnya ya memang presentasi itu maksudnya presentasi dari perubahan dari sebelumnya maupun presentasi atas volume APBN atau terhadap nilai defisit. Jadi ini kebiasaan berutang kebanyakan sejak awal gitu. Nah, saya ringkaskan saja. Sekarang Pak Menteri Keuangan yang baru mau membuatnya ditaruh di bank himbara, bukan lagi di rekening bank. Dengan harapan itu bisa digunakan untuk memicu sektor real, disalurkan kreditnya. Oke, itu ide bagus ya. Tapi jangan lupa bahwa duit yang SAL itu juga ada kebutuhan lain untuk kas temporer. Di sini tulisannya saya men-challenge ya. Sebetulnya berapa sih duit yang benar-benar ada di brankas yang nganggur? Karena sebenarnya tidak nganggur kalau menurut cerita ini, kan dipakai juga meskipun akhir tahun diselesaikan. Jadi belum tentu 457 menurut perhitungan saya, di sini tidak saya tulis. Itu di 320 350. Dan jangan lupa itu berbiaya. Nah, maksudnya duit karena itu sisa utang, kan utang ada bunganya. Sekalipun dengan ditempatkan di bank himbara jadi dapat 80% dari BI rate ya, mungkin jadi sekarang sekitar 4% dan seterusnya. Dan yang penting ternyata ditempatkannya pun deposit on call. Jadi ini buat para, di tulisan ini saya ingin kira-kira menginformasikan kepada pembaca saya, ini bukan duit nganggur betulan yang ditaruh lalu dipakai untuk sektor real. Oh, dia deposit on call kok. Bisa 30 hari ditaruh, diambil, 60 hari diambil. Jadi kita tidak tahu bagaimana SOP Bank Himbara nanti memakai ini. Nah, kurang lebih begitu. Sehingga saya kira yang diperlukan adalah transparansi tentang SAL itu sebenarnya selama ini seperti apa. Lebih rinci. Kepada DPR terutama, dan DPR bisa menayangkan ataupun ditayangkan di YouTube-nya atau diberitakan oleh wartawan. Begitu kira-kira tulisan ini. Yang jelas saya ingin memastikan di tulisan ini bahwa SAL yang besar itu karena berutangnya terlampau banyak di era Pak Jokowi. Nah, sekarang pilihannya Pak Purbaya mau menggesernya untuk ke Bank Himbara untuk ditempatkan sementara agar dia ada fungsinya. Sebenarnya ada pilihan lain. Kenapa itu tidak dipakai membiayai defisit anggaran di tahun-tahun yang berjalan agar utangnya nggak kebanyakan. Kalau utangnya nggak kebanyakan, berarti bunganya bisa lebih dikendalikan. Itu pilihan lain. Itu ya.